Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arditya Prayogi, MH selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam PIAUD B. Yang terhormat teman-teman kelas PIAUD B yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kepada kita acungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hovifatul Lisania dari kelas PIAUD B. Izin memaparkan hasil diskusi big mapping saya yang bertemakan memenuhi proses lahir dan 3 kesultanan. Yang pertama, dinamika dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 5 Januari 910 sampai 1171 Masehi. Runtuhnya kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai dari masa pemerintahan Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi yang membuat kontroversial dalam bidang agama dan terus merosot pada masa pemerintahan Al-Ashir 1021 sampai 1035 Hijriah dan musnah pada masa Al-Adid 1961 sampai 1171 Masehi. Di dalamnya itu, dinamika dinasti Fatimiyah membuat dunia Spanyol dan juga respon terhadap desentralisasi wilayah pemerintahan. Yang kedua, dinamika dinasti Safawiyah, yaitu kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah kerajaan terekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Para pendiri khalifah dinasti Asawiyah yaitu Syah Ismail pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Selanjutnya Syah Tahmasp I 1524 sampai 1576 Masehi. Selanjutnya Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi. Selanjutnya Muhammad Huda Banda 1577 sampai 1587 Masehi. Yang selanjutnya Syah Abais 1588 sampai 1628 Masehi. Selanjutnya Syafi Mirza 1628 sampai 1642. Selanjutnya Syah Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi. Selanjutnya Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi. Selanjutnya Syah Hussein 1694 sampai 1722 Masehi. Selanjutnya Tams II 1722 sampai 1732. Selanjutnya Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Selanjutnya adalah kemajuan dinasti Safawiyah di berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Stabilitas politik dinasti Safawiyah pada masa Khalifah Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian juga kemajuan dalam perdagangan. Yang kedua,
dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam bidang fisik dan seni. Setelah berhasil menguasai wilayah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti Safawiyah, kemajuan dalam bidang seni yaitu kemajuan pada masa dinasti Safawiyah adalah unsur seni dalam bentuk kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, tenunan, mode, tembikar, dan seni yang lain. Kemajuan lain keagungan pikiran mengenai seni lukis, seni pahat, syair, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah dinamika dinasti Mughal. Berdirinya kerajaan Mughal di India sebelum Islam masuk di India sekitar 6.000 sampai 5.000 bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemunduran pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Asia dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras India Utara dan Mahir yang mempelajari lahirnya China. Periodisasi kerajaan Mughal di India dibagi menjadi yang pertama Babur pada 1526 sampai 1530 Masehi. Babur bernama lengkap Zainuddin Muhammad Babur. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timurlenk dari pihak ayah dan keturunan Jahing Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Farhana. Yang kedua, Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Babur diganti oleh putra sulungnya Humayun yang bernama lengkap Nasruddin Humayun. Namanya berarti yang dikuasai oleh keberuntungan. Humayun adalah orang yang dicintai damai. Ia adalah orang yang berkualitas, tapi ia tidak bisa menguasai diri dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Selain itu adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaaf. Yang ketiga, Akbar pada tahun 1956 sampai 1605 Masehi. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar. Ia bergelar sebagai Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Akbar adalah seorang pemberani, berwatak keras, senang berperang, berburu, dan amanah. Pada masa kecilnya, ia lebih mengutamakan berburu daripada belajar, sehingga selama hidupnya ia kurang bisa membaca dan menulis. Walaupun demikian, ia meniru sifat kakek dan ayahnya yang sangat suka mendengarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Akbar suka membantu perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan. Dan keempat, Juhangir, penerus Akbar, yaitu anaknya Jahangir. Masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut ahli sunnah wal jamaah, sehingga din ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintah Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putra sendiri. Dengan bantuan Panglima Mughal Khan, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Bekas usaha permaisuri permusuhan ayah dan anak itu dapat dipendamkan pada masa pemimpinannya. Jahangir berhasil menaklukan Benggala, Mawar, dan Kangra. Suhu pengamanan wilayah setelah melakukan yang ia lakukan seperti tegas kenegrawan yang diwarisi oleh ayahnya Akbar. Yang kelima, Shah Jahan. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintah Jahangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar yang memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Yang terakhir, Aurangzeb al-Maghribi. Aurangzeb bergelar Ahmadi pada gengsi yang menguasai berani dan bijak keberanian sejajar dengan Akbar. Pendahulunya sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dari
pendaluhannya, kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh sultanat sebelumnya banyak diubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang-orang Hindu. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik penulisan ataupun saat penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.